Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucap alhamdulillah, karena walaupun masih dalam kondisi pandemi seperti ini, kita masih diberikan Allah kesehatan lahir dan batin, keistiqomahan, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, guna menghambakan diri kepadanya, mengerjakan sholat Jumat berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita dan langkah-langkah kita dari tempat masing-masing menuju masjid tercinta ini menjadi bukti tanda kita tetap cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kelak kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kehadirat junjungan alam suri tauladan kita bersama Nabi dan Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga, sahabat serta pengikut yang setia termasuk kita. Semoga kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, di Jumat pertama di tahun baru Hijriah ini, bulan Muharram ini, patut kita kaji, kita merenung bersama, apakah di tahun baru Hijriah ini kita termasuk dalam ayat yang tadi kita sebutkan dalam surat At-Taubah ayat nomor 20. Apa kata Allah? Ciri-ciri orang yang sukses. Ciri yang sukses adalah yang pertama, kata Allah, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Allah berfirman dalam surat At-Taubah surat 9 ayat nomor 20. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang betul imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mereka yang berhijrah dari tempat maksiat ke tempat ketaatan kepada Allah, minal zulumati ilan nur, dari tempat kegelapan menuju tempat terang benderang. Yang dulu tukang maksiat sekarang hijrah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh wajahadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah. Dia majukan agama Allah, dia bela agama Allah, dia sebarkan agama Allah dengan harta, bahkan jiwanya sekaligus. Mereka lah orang-orang a'zamu darajatan indallah. Orang-orang seperti inilah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah dunia dan akhirat. Ulaika humul faizun. Mereka lah orang-orang yang sukses dunia akhirat. Hadirin sekalian rahimakumullah. Sudahkah kita menjadi tiga macam orang ini yang disebutkan oleh Allah menjadi orang-orang yang sukses? Jangan sampai sukses kita hanya terpaku hanya kepada ukuran duniawi semata. Banyak harta, ternyata dia orang sukses. Kebanyakan orang lainnya seperti itu. Banyak asetnya orang yang sukses, ternyata menurut Allah bukan seperti itu orang yang sukses. Siapa orang yang sukses dunia akhirat ini? Kata Allah, puncak sukses dunia akhirat adalah hadirin rahimakumullah jika orang tersebut diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ayat Al Imran 185. Allah ingatkan kepada kita ciri orang sukses berikutnya, kata Allah, diawali dengan kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kalian yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti balasan yang sempurna Allah akan berikan kepada anda semua, kata Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang sukses, kata Allah, yaitu orang yang ketika diwafatkan Allah, dia diwafatkan dengan keadaan husnul khotimah dan satu kakinya sudah masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Faqad faz. Itulah orang-orang yang betul-betul sukses dunia akhirat. Ternyata ukuran sukses menurut Allah berbeda dengan kebanyakan ukuran sukses makhluknya. Menurut Allah, orang yang sukses adalah orang yang mampu
dimasukkan oleh Allah dirinya ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Awalnya diwafatkan Allah dengan keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan di tahun baru Hijrah ini tidak hanya kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita semua dikumpulkan Allah dalam surga, masuk surga bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dipimpin oleh kepala keluarga yang disambut oleh para malaikat yang sudah siap di depan pintu surga. Surga spesial disiapkan oleh Allah untuk orang-orang, para suami yang mampu membawa keluarganya berhijrah di jalan Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 23 Allah jelaskan, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, kata Allah. Selamat, kata Allah, bagi orang-orang yang bisa membimbing keluarganya taat kepada Allah. Dia akan bersama-sama masuk ke dalam surga bersama keluarganya, istri, anaknya dia gandeng semua masuk ke dalam surga, kata Allah, di mana pintu-pintu surga sudah disiapkan para malaikat yang menyambut orang-orang ini, keluarga ini. Apa kata para malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kesabaran Anda wahai kepala keluarga, telah bisa mendidik anak dan istri Anda untuk taat kepada Allah. Masuklah dalam surga. Fanikma uqbadar, nikmatilah nikmat-nikmat yang ada dalam surga. Tentu kita semua dari Allah ingin sekali, pasti ingin. Kita tidak ingin masuk ke dalam surga sendiri, sementara anak istri kita ma'idzubillah mampir ke dalam neraka, ma'idzubillah. Suami yang seperti ini, kata Nabi SAW, termasuk suami yang dayus. Ma'adayus Rasulullah. Suami apa yang dayus ini Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-dayus la yadkhulul jannah. Orang yang dayus ini tidak akan mencium wangi surga. Siapa mereka ini yang dayus? Kepala keluarga yang sibuk soleh sendirian, sementara anak dan istrinya dibiarkan bermaksiat kepada Allah. Orang yang sibuk soleh sendiri, hadir di masjid sholat berjamaah, sementara anak di rumah, istri di rumah tidak diajar sholat, dibiarkan membuka aurat kemana-mana, dibiarkan tidak bisa membaca Al-Quran. Suami seperti ini terancam dengan suami yang dayus. Hadirin sedang dimarahamukumullah. Ada satu hadis Nabi SAW yang harus juga kita renungkan di awal tahun ini, kaitan dengan orang-orang yang sukses yang diwafatkan Allah husnul khatimah. Apa bunyi hadis ini? Hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabat. Apa kata Nabi? Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan, kata Nabi, amalan-amalan yang jika kau kerjakan, kata Nabi, dosa masa lalumu akan gugur dan Allah akan angkat situ pun derajat, ditinggi oleh Allah, diangkat oleh Allah, diwafatkan husnul khatimah. Apa kata para sahabat? Bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah, ajarkan kami amalan apa itu. Tentu kita semua ingin dan Allah kita kerjakan amalan ini. Ada berapa amalan? Salasa, kata Nabi, ada 3 amalan. Kita kerjakan 3 amalan ini, insya Allah dosa-dosa kita masa lalu, tahun yang lalu digugurkan oleh Allah, dan kita akan insya Allah diwafatkan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarfa'u bihi darajat, derajat kita akan dinaikkan oleh Allah. Salah satu bentuk Allah tinggikan derajat seseorang adalah orang tersebut diwafatkan husnul khotimah. Apa amalan tersebut? Kata Nabi SAW, al-awwal, amalan pertama adalah isbahul wudu'i 'alal makarih, kata Nabi. Kau jaga wudu di saat orang-orang lain tidak senang melakukan wudu tersebut. Apa itu? Alhamdulillah, wudu di kala dingin, saat sepertiga malam terakhir, tahajud. Isbahul wudu'i 'alal makarih, jagalah amalan ini, kata Nabi, berwudulah kalian. Sering-seringlah Anda berwudu di waktu orang yang lain tidak senang bangun untuk sholat malam, untuk berwudu karena dingin. Ternyata yang nomor 1 ahli tahajud oleh Nabi SAW dijamin akan digugurkan dosa-dosa kita masa lalu, akan diwafatkan husnul khotimah. Apa sebab Allah berikan janji yang seperti ini melalui Rasulullah SAW? Sebab di hadis yang lain kata Nabi SAW,
kemuliaan sepertiga malam terakhir itu, kata Nabi SAW, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya kulla lailah. Setiap malam, kata Nabi SAW, Rabb kita Allah Azza wa Jalla yanzilu, turun. Kemana turunnya? Ila samai dunya. Setiap akhir malam Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin turun ke samai dunia, langit dunia. Apa yang Allah firmankan, kata Nabi SAW, setiap malam Allah berseru di langit dunia, man yad'uni, siapa yang berdoa kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastajibulah, aku akan ijabah doanya. Ayo, siapa yang berdoa kepada aku, kata Allah. Kapan itu? Fi sulusul lail akhir, di sepertiga malam akhir. Allah berseru, hadirin rahimakumullah, man yad'uni, ayo siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, fastajibulah, aku akan kabulkan doamu. Yang kedua, Allah berseru, kata Nabi SAW, man yas'aluni fa'atiyahu, siapa yang minta kepadaku, ayo minta sekarang, aku akan kasih apa yang Anda minta. Yang ketiga, Allah berseru, kata Nabi, man yastaghfiruni, mana yang ingin ampunanku, kata Allah, ayo sekarang mohon ampun kepadaku. Faghfir lahu, aku akan ampuni semua dosa-dosa. Pantas, kata Nabi SAW, jika amalan tahajud ini kita istiqomahkan, Allah akan hapuskan seluruh dosa-dosa kita. Allah akan wafatkan orang ini husnul khotimah. Isbabul wudu'i alal makari. Yang kedua, kata baginda Nabi SAW, amalan yang bisa menggugurkan dosa dan menaikkan derajat, mewafatkan kita husnul khotimah insyaallah, kasratul khutta ilal masajid, perbanyaklah langkah-langkah kaki kalian ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya makmurkan masjid Allah, sering-sering berjamaah di masjid. Jika sekarang belum normal semua masjid minimal 3 kali, ada yang 1 kali cuman subuh saja dibuka, ada yang sudah 5 kali dibuka. Ayo semampu kita makmurkan masjid Allah. Jangan sampai mobil khusus sholat subuh, hadirin, sholat subuh ini sholat yang ditekankan sekali oleh Nabi SAW supaya kita berjamaah di masjid. Orang yang hadir sholat subuh berjamaah di masjid, apa kata Nabi SAW? Fahuwa zimmatullah, Allah akan jamin hidupnya, Allah akan bahagiakan hidupnya siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid. Fahuwa zimmatullah. Bahkan yang masjid ke subuh khusus dapat doa Nabi SAW, Allahumma barik di ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku yang bangun subuh untuk sholat, ya berkahi hidupnya. Yang kedua, supaya kita diwafatkan husnul khotimah dan Allah sukses dunia akhirat di tahun baru Hijrah ini, pastikan tidak ada hari tanpa sholat berjamaah di masjid. Dan yang terakhir, yang ketiga, amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita dan menaikkan derajat kita, kata Nabi SAW, yang ketiga adalah intidhar sholat wa ba'da sholat. Jika selesai sholat, tunggu dulu, kata Nabi. Atau setelah sholat, kau tunggu dulu, berzikir, berwirid, berdoa kepada Allah, jangan langsung berangkat. Intidhar sholat ba'da sholat, tunggu datangnya waktu sholat, tunggu waktu datangnya azan. Sebelum azan upayakan sudah di masjid. Kalau tidak bisa 5 waktu, minimal subuh sebelum azan kita sudah standby di masjid. Ini amalan, kata Nabi SAW. Orang yang seperti ini modelnya, setelah sholat dia duduk terus di masjid, dia berdoa, berzikir, dan tidak langsung pulang. Saat itu juga malaikat akan turun mendoakan orang ini. Apa doa malaikat untuk orang ini? Sambil menunggu waktu datangnya sholat berikutnya, menunggu azan datang sholat berikutnya, datang malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah sayangi orang ini, ya Allah. Wajar jika orang yang mengerjakan 3 amalan ini, kata Nabi SAW, fadhalikumur ribat, orang ini telah mengikatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dijamin oleh Allah, digugurkan dosa, dinaikkan derajat, diwafatkan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk mengamalkan amalan ini yang mungkin sebagian orang merasa berat, bagi yang sudah terbiasa mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah. Pertama, istiqomah tahajud. Yang kedua,
berjamaah sholat di masjid semampu kita. Jika tidak ada uzur hadirinkumullah, datanglah ke masjid kecuali ada uzur sakit dan sebagainya. Yang ketiga, tunggu datangnya waktu sholat, atau setelah sholat duduk sebentar, wirid rada panjangan sedikit, kita berdoa kepada Allah. Apa kita seperti itu? Supaya malaikat turun kepada diri kita mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Barakallahu li wa lakum, aqulu qawli hadza wastaghfirullahi wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Shadaqallahul adzim. Al-Qur'an ini oleh Allah diturunkan di malam yang mulia. Orang yang mendekatinya melalui salat tahajud pasti hidupnya akan mulia dunia akhirat. Dan inilah resep yang diberikan oleh Nabi kita SAW. Perbanyak langkah-langkah kalian ke masjid, bangun salat malam. Yang paling afdal salat malam, kata Nabi SAW, afdalu salat at-tulul qunut. Orang yang paling afdal, yang paling baik dalam sholat malam adalah orang yang paling lama berdirinya. Bagaimana supaya lama berdiri? Alhamdulillah, tidak ada lain adalah kita manfaatkan yang diturunkan Allah di malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah turunkan Al-Quran di malam yang mulia. Jika kita berlama-lama dengan Al-Quran di tengah malam, di sepertiga akhir, insya Allah hidup Anda akan mulia dunia akhirat. Aturul qunut, perpanjang bacaan Al-Quran kalian di tengah malam. Inilah yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyertakan husnul khotimah. Terakhir, khatib mengingatkan diri khatib pribadi dan kita semua satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang mana doa tersebut ada dalam setiap Al-Quran, di belakang Al-Quran, doa hatam Quran, bahkan itu dicantumkan satu doa yang harus kita baca, kita hafal. Doa yang sangat pendek. Apa doa tersebut? Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawmal qawkafi. Ya Allah, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikan umur saya yang terbaik ya Allah di ujungnya ya Allah, di akhirnya ya Rabb. Engkau maha tahu bagaimana kegelimang maksiat kita masa lalu. Jadikan usia saya terbaik di ujungnya ya Rabb. Wa khaira amali khawatimah, jadikan amalku yang terbaik ketika saya meninggal dunia ya Allah, di penghujungnya ya Rabb. Wa khairu ayyam yaumal qawkafi, jadikan hari-hari terbaik saya ya Allah, hari-hari ketika saya berjumpa dengan Engkau ya Rabb. Silakan hadirin buka di Al-Quran, doa hafaal Quran, doa pendek dari Nabi SAW. Harus hafal, baca doa ini supaya Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Jadilah kita orang yang sukses menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dijauhkan diri kita, keluarga kita dari neraka, dikumpulkan kita semua dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah bersama di ujung khutbah ini kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah istiqomahkan kita di tahun Hijriah 1442 ini, jadi hamba yang terus semangat beribadah kepada Allah. Sampai kapan kita ibadah kepada Allah? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai sesuatu yang diyakini datang. Apa itu? Yakni al-maut, kematian. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arzuqna al-istiqamah ya Allah. Allahumma arzuqna al-istiqamah. Allahumma ja'al khaira umurana akhirahu
وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة نعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام